Oke, lanjut lagi. Tentu di berikutnya adalah membuktikan sebaliknya ya. Maksudnya arah ke kanan, arah ke kiri. Mana ini? Arah ke kiri. Jadi arah ke kiri itu apa? Eh, kayaknya saya tidak usah share di situ. Saya akan pakai ini aja, yang ada di apa namanya, tablet saya aja. Hmm, jadikan layar. Oke, oke ya. Sebaliknya kan tadi diketahui A subset dari B akan dibuktikan A gabung B sama dengan B. Gimana caranya? Sebaiknya langsung ditulis dengan cara menunjukkan menunjukkan A gabung B subset dari subset dari B dan B subset dari A gabung B. Gitu ya. Yang pertama dulu akan dibuktikan atau akan ditunjukkan, ditulis ya, jangan disingkat kayak gini. A gabung B subset dari B. Caranya ambil X anggota A gabung B. Begitu. Kalau dari gambar kan begini kan. A, B. A gabung B itu kan semuanya gitu ya. Semuanya. Tapi gimana caranya A gabung B masuk ke B gitu ya. Tapi jangan lupa ada modal ini nih. Jadi ambil X anggota A gabung B. Maka X anggota A atau X anggota B. Maka X anggota A atau X anggota B. Gitu ya. Yang kita inginkan itu kan ini. Ya. Ambil anggota A gabung B, tunjukkan dia anggota B kan begitu ya. Makanya sebetulnya lebih dianjurkan ambil X anggota A gabung B. Tulis di atasnya lagi akan ditunjukkan X anggota B. Gitu ya, sebaiknya begitu sih. Oke, sampai sini. Kan ada dua kemungkinan, X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Nah, kemungkinan yang pertama, jika X anggota B, maka selesai pembuktian. Udah nggak ada lagi yang perlu dilakukan. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau X-nya itu anggota A? Nah, kalau X-nya anggota A, maka lihat sini. Ya, kalau X-nya anggota A, maka X juga anggota B karena A subset dari B. Jadi setiap anggota A ya anggota B. Jadi setiap X anggota A gabung B mengakibatkan X anggota B. Nah, boleh berdasarkan definisi atau ini berarti ya, ini mengakibatkan anggota ini. A gabung B himpunan bagian dari B. Gitu ya. Oke. Tinggal yang satunya lagi nih. Ini bagian yang kedua. B anggota subset dari B ini jelas. Gak usah dibuktikan lagi. Karena semua anggota B pasti anggota A gabung B. Ya. Di dalam A gabung B itu ada semua anggota B. Jadi nggak usah dibuktikan kalau begitu. Ya udah bilang aja jelas. Ya udah, tulis nanti berdasarkan bintang 1 dan bintang 2, maka diperoleh A gabung B sama dengan
B, terbukti gitu, atau Anda boleh tulis QED. Itu dari bahasa Latin, quod erat demonstratum. Selesailah pembuktian. Kaget ya. Lagi ayahnya ayo kuliah. Sepatu roda diam ya. Terus tolong diam. Kopi, kopi. Coba ambil aja kopi. Kalau bisa jadi anak pintar, ini enggak karena ini sayuran. Kalau enggak dilatih itu dipencet. Kalau wanita Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, kalau tidak ada, nanti kuliahnya selesai pas adzan asar ya. Anda tinggal melanjutkan dengan yang ada di video. Kalau tidak ada, saya akan tunjukkan lagi ya, yang tadi saya tunjukkan di kelas A dan kelas C ya, supaya sama-sama ini. Tapi yang ini logikanya tidak saya bahas. Tapi Anda ingatlah mata kuliah dulu struktur aljabar, kan awal-awal juga membahas ini. Jadi ini masih pemanasannya. Sekarang saya tunjukkan soal yang saya kira bagus untuk menunjukkan cara bekerjanya backward forward method itu. Tadi sudah ditunjukkan, cuma kurang panjang caranya ya. Langkahnya kurang panjang karena memang soalnya juga sederhana gitu ya. Nah, contohnya begini. Soalnya, jika segitiga siku-siku ABC mempunyai panjang sisi tegak X dan Y dan sisi dan hipotenusa Z panjang sisi tegak X dan Y masing-masing X dan Y maksudnya hipotenusanya Z dan luasnya Z pangkat 2 dibagi 2. Maka segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Gitu ya. Merupakan segitiga sama kaki. Soalnya begitu. Coba supaya kalimatnya lebih efektif ya. Jika segitiga ABC dengan panjang sisi X dan Y dan hipotenusa Z mempunyai luas Z kuadrat per 4, maka segitiga ABC adalah sama kaki gitu ya. Jadi kalau ini digambar,
Ini X, siku-siku, ini Z. Ini siku-siku ya, gitu. Nah, cara bekerjanya seperti ini. Kalau apa namanya, metode backward forward itu. Saya akan pindahkan. Coba Anda perhatikan betul-betul segitiganya. Informasi yang tadi dalam bentuk kata kalimat itu bisa dilihat di gambar, tinggal ditambahkan luasnya adalah Z kuadrat per 4. Itu ya. Nah, sekarang berarti si P-nya itu apa? Ini kan kita mau membuktikan jika P maka Q. Jadi P-nya kalau gitu segitiga ABC sama siku-siku dan pakai dan ini ya, panjang sisi X, Y, Z dan luasnya Z kuadrat per 4. Jadi ada 3 tuh. Jika P maka Q, P-nya ini kalimat majemuk juga dengan kata hubung dan. Jadi merupakan konjungsi. Jadi siku-siku, panjang sisinya ini, luasnya ini. Gitu ya. Jadi ada 3. Itu P-nya. Sekarang yang jadi tujuan adalah Q. Q-nya apa? Segitiga ABC sama kaki. Sama kaki. Nah, tentu kita harus tertuju pada apa yang mau dibuktikan. Apa yang mau dibuktikan dulu? Sekali lagi, ini tuh hipotesis. Hipotesis itu adalah sesuatu yang kita asumsikan benar atau sesuatu yang kita punya. Tinggal dipakai. Makanya jika P maka Q itu dalam matematika yang diurus itu kalau P-nya itu benar. Nanti tinggal dibuktikan Q-nya benar sehingga pernyataan ini benar. Tapi kalau P-nya salah, Q-nya mau benar atau salah tetap nilainya benar kan. Jadi tidak menarik, tidak perlu diapa-apain lagi. Jadi sekali lagi dalam teorema hipotesisnya itu kata kalimat-kalimat di depan setelah jika sebelum maka itu namanya hipotesis. Itu tuh adalah benar semua. Tinggal maka bla bla bla. Nah, si makanya itu yang harus dibuktikan. Gitu ya. Jadi untuk kasus ini tujuan kita mau membuktikan ini. Tujuan kita mau membuktikan itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya menunjukkan bahwa segitiga itu sama kaki? Ada yang bisa bantu jawab? Ahmad Renaldi coba. Pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan bahwa segitiga itu sama kaki? Saya gambarkan di sini segitiganya. Ini sisi miringnya Z, siku-siku, ini X, ini Y. Ya, Ahmad Renaldi, gimana caranya? Jadi luasnya itu kan Z kuadrat per 4, hipotenusanya itu Z, dan sisi sejajar X dan Y. Maka akan ditunjukkan segitiga ABC di dalam segitiga sama kaki. Berdasarkan pertanyaan yang diketahui, sisi X dan Y tegak, maka X sama dengan Y. Kok apa hubungannya tegak dengan X sama dengan Y? Karena sebetulnya nggak usah jauh-jauh nih Ahmad Rinaldi. Pertanyaannya ini, saya mau membuktikan segitiga itu sama kaki. Apa yang harus saya lakukan? Nih gambar segitiganya. Apa yang harus saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa segitiga ABC itu sama kaki?
Masa segitiga sama kaki nggak tahu? Itu kan pelajaran SD juga udah kali, SMP. Ayo, lihat aja gambarnya tuh. Sama kaki itu apa syaratnya? Syaratnya itu 60 derajat. Ya? 60 derajat. Ya, nggak terdengar. Ulangi lagi. Syaratnya itu 90 derajat. Itu syarat siku-siku. Emang kan deh. Sama kaki, makanya lihat layar, jangan ngelamun. Oh, sama kaki. Hmm. Izin bantu boleh, Pak? Boleh, silakan, Faris. Menurut saya syarat sama kaki itu ada dua sisi yang panjang. Sama-sama panjang. Lihat di gambar itu ada segitiga ABC. Yang mana yang harus sama panjang? Yang menurut saya yang X sama yang Y karena ada sudut siku-sikunya di Y. Karena ada sudut siku-sikunya. Jawabannya benar tapi argumennya salah. Kenapa bukan X sama dengan Z? Kenapa bukan X dan Z yang sama? Karena Pak mau bantu jawab. Silakan. Karena Z itu hipotenusa yang pasti lebih panjang daripada sisi lainnya. Oke. Nah itu. Silakan yang barusan jawab tadi Hilda sama siapa tadi ya? Tulis namanya di chat. Ya. Oh, cara menunjukkan bahwa segitiga itu sama kaki, kan makanya dibantu ilustrasinya. Ya kita tunjukkan aja, ini saya kasih nama laki 1. Persoalan ini disederhanakan menjadi kita harus membuktikan X kurangi Y, kok X kurangi Y? Kita harus menunjukkan bahwa X sama dengan Y, gitu. Oke, sama kakinya udah kita buang. Maksudnya kita lupakan dulu. Sekarang urusan kita tinggal membuktikan bahwa X sama dengan Y. Pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan bahwa dua buah bilangan, X dan Y kan bilangan kan, karena panjang. Bagaimana cara menunjukkan bahwa dua buah bilangan itu sama? Yuke mau jawab? Luasnya dipakai rumus segitiga, Pak. Enggak. Terus nanti disama dengan Z kuadrat per 4. Belum, ini ngomong bagaimana cara menunjukkan bahwa X sama dengan Y. Ini yang kita omong ini. Izin menjawab, Pak. Silakan, Inaya. Menggunakan rumus teorema Pitagoras. Masa menggunakan X sama dengan Y menggunakan Pitagoras? Pertanyaannya cuma ini aja. Bagaimana cara menunjukkan bahwa suatu bilangan sama dengan bilangan yang lain? Dalam hal ini X sama dengan Y. Gimana caranya? Pak, kalau dengan X min Y sama dengan 0. Oke. Berarti, ya itu caranya. Nah, inilah saya sebut Q2. Oh, urusan sama kaki tadi, ya tunjukkan aja X-nya sama dengan Y. Bagaimana menunjukkan X sama dengan Y? Ya, selisihnya aja, harus sama dengan 0. Persoalan itu silakan tulis namanya Rega. Q2, selain ini, ada lagi nggak cara menunjukkan bahwa X sama dengan Y? Selain selisihnya sama dengan 0, ada lagi nggak cara yang lain? Ada, Pak. Ya. Apa, Rega? Siska. X per Y sama dengan 1, Pak. X dibagi Y sama dengan 1. Jelas Y-nya tidak 0, karena ini kan segitiga ya. Ada cara lain nggak? Ini aksen, Q3 aksen. Ada cara lain nggak? Ya, mungkin ada, tapi agak rumit, yaitu X-nya diuraikan, cuma X-nya kan sudah terlalu sederhana. Seperti itu. Seperti Anda membuktikan sifat asosiatif. Dari sebelah kiri kita uraikan sampai menjadi sebelah kanan. Siska, silakan tulis namanya.
Oke, dari situ. Oh, berarti tugas kita adalah menunjukkan X kurangi Y sama dengan 0, atau X dibagi Y sama dengan 1. Kayak gitu, gimana caranya? Kayaknya udah deh, mentok di situ, langkah mundurnya. Nah, sekarang kalau gitu kita mulailah dari P. Apa yang bisa kita peroleh dari P? Siku-siku, panjang sisinya X, Y, Z, di mana Z-nya hipotenusa. Apa yang bisa didapatkan dari situ? Segitiganya siku-siku, panjang sisinya X, Y, Z, Z-nya hipotenusa. Apa yang bisa didapat dari situ? Ayo, ini pelajaran SMP nih. Adifa, coba Adifa. Mana nih Adifa nih? Ya Pak, hadir. Apa? X dan Y itu entah dia panjang atau lebar. Enggak nih. Segitiganya siku-siku, panjang sisinya X, Y, Z, Z-nya sisi miring. Apa yang bisa kita peroleh dari situ? Apa yang bisa kita peroleh dari situ? Rumusnya X. Kan rumusnya itu panjang dikali lebar. X dikali Y. Terus kan luasnya itu Z kuadrat per 4. Dari situ disama denganin X, Y per 2. X, Y per 2. sama dengan? Sama dengan si yang diketahuinya itu luasnya. Oke, berarti itu dari segitiga siku-siku yang diketahui luasnya. Ya, dari segitiga siku-siku, salah. Segitiga siku-siku diketahui luasnya ini. Jadi, ini saya sebut P1, yaitu luasnya sama dengan Z kuadrat per 4, tapi luas itu bisa juga alas kali tinggi kan? Sehingga X, Y per 2 sama dengan Z kuadrat per 4. Nah, ini kita anggap P1, langkah maju yang pertama. Apa yang bisa didapat dari sini? Apa yang bisa didapat dari sini? Apa yang bisa didapat dari panjang sisinya X, Y, Z dengan itu siku-siku? Ada nggak yang bisa didapat dari situ? Tadi silakan tulis namanya di chat. Ini aja yang gampangnya. Saya akan kasih nama P2. Segitiganya siku-siku, panjang sisinya X, Y, sisi tegak, sisi miringnya Z. Apa yang bisa diperoleh? Pitagoras bukan Pak. Oke, Pitagoras. Apa jadi persisnya? Untuk rumusnya gitu ya Pak atau apa? Ya, hubungan X, Y, Z-nya berarti kan? Iya Pak. Coba sebutkan gimana jadi? Lihat aja di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, itu langkah maju berikutnya tuh. Punya P1, punya P2. Apalagi yang bisa dilakukan supaya berjodoh dengan ini atau ini? Nggak tahu tuh, yang Q2 atau Q2 aksen. Ya, ada lagi? Cari nilai Z2-nya Pak. Z kuadrat. Gimana Z kuadratnya nyarinya? Itu kan udah diketahui XY per 2 sama dengan Z kuadrat per 4. Nah, terus 4-nya itu dipindah ruasin. Jadinya dapatnya Z kuadrat sama dengan 2XY, bukan Pak? Z kuadrat sama dengan? 2XY. Oke, berarti kita punya P3, Z kuadrat sama dengan 2XY. Apalagi yang bisa didapat? Kita sudah punya ini. Kira-kira dari 2 ini bisa diubah jadi P4 nggak? Pernyataan yang keempat gitu maksudnya P4 itu. Ada yang bisa membantu menggabungkan P2 dan P4?
izin masuk, Pak. Ya, Iya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2XY. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2XY. Itu judulnya apa itu? Substitusi Z kuadrat dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kan begitu ya? Bisa? Ya, silakan Iya, ditulis Pak. namanya. Ada setelah itu apa lagi? Ada yang bisa diubah nggak dari P4 itu? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2XY. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. 2XY-nya dipindah ruasin, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2XY sama dengan 0. Saya taruh di bawah sini ya. P5 X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 2XY sama dengan 0. Setelah itu? X min 2 kuadrat sama dengan 0. X min 2? X min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, P6 berarti X kurangi Y kuadrat sama dengan 0. Setelah itu? Kalau X min Y. Apa? Itu X min Y sama dengan 0. X dikurangi Y sama dengan 0. Nah, ternyata dari sini P6 nyambung ke Q2. Q2 ke Q1. Q1 ke Q. Nah, begitu cara membuktikan. Maju mundur ya. Ini soalnya sih lumayan bagus dan sederhana gitu. Sehingga kalau diurutkan tadi, ya dari P menjadi P1, menjadi P2, menjadi P3, sampai P4, P5, P6, gitu ya. Dari P6 menjadi Q1, Q1 menjadi Q2 menjadi Q1, Q1 menjadi Q. Jika P maka P1, jika P1 maka P2, maka kesimpulannya jika P maka Q. Gitu. Nah, rangkaian ini namanya apa? Masih ingat nggak? Nih, saya tulis ulang. Jika P maka P1, jika P1 maka P2, dan seterusnya. Ujungnya kan Q1 maka Q2. Kesimpulannya, jika P maka Q. Masih ingat nggak itu tuh apa? Dalam logika. Silogisme ya. Silogisme itu namanya. Oke, ini baru kotretan. Tapi kan sudah kebayang rangkaiannya kan? Tinggal ditulis. Gitu ya. Nah, menulisnya ya harus berlatih juga. Bukti, gitu ya, bukti berdasarkan hipotesis, gitu ya. Atau boleh diawali dari karena segitiga ABC siku-siku dengan panjang sisi X, Y, dan Z, maka Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Luas segitiga tersebut, luas segitiga ABC adalah Z pangkat 4 per Z pangkat 2 per 4. Luas segitiga ABC adalah itu. Tetapi luas segitiga ABC juga X, Y per 2. Gitu. Seperti itu. Oke, coba. Kalimatnya tentu saja dibuat yang bagus ya. Artinya pilihan katanya juga harus memadai. Oke, sebentar.
Ya, ABC adalah siku-siku sehingga itu tadi ya. Atau dengan cara lain gitu ya. Boleh kita tulis ini. Oke. Dengan cara lain, luas segitiga ABC adalah XY per 2 gitu ya. Akibatnya gitu ya. Akibatnya XY per 2 sama dengan Z kuadrat per 4. Kayaknya bisa disederhanakan gitu ya. Berarti apa? Kedua ruas dikali dengan 4. Sehingga Z kuadrat sama dengan 2XY. Apalagi? Oh, tadi kan mensubstitusi Z kuadrat kan? Substitusi Z kuadrat dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu. Maka kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2XY, atau boleh langsung gini, atau bisa ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 2XY sama dengan 0. Begitu ya. Begitu. Ini nggak cukup. Perhatikan bahwa ruas kanan persamaan terakhir gitu ya. Atau mau dikasih ini bintang juga boleh. Ini kasih bintang. Perhatikan bahwa ruas kanan bintang gitu ya. Atau boleh gini, persamaan terakhir dapat ditulis menjadi X kurangi Y kuadrat. Sehingga X kurangi Y kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Ini hanya dipenuhi oleh X kurangi Y sama dengan 0. Akibatnya X sama dengan Y. Ini membuktikan bahwa, atau berdasarkan apa membuktikan lah ya. Ini membuktikan bahwa segitiga ABC merupakan sama kaki. Udah gitu. Ini menarik karena hipotesisnya banyak. Ada 3 kan tadi ya. Konklusinya ya 1. Yang sudah jawab tadi silakan jawab 2 kali ya, tulis aja 2 kali namanya. Pokoknya tiap kali jawab tulis aja supaya saya punya catatan. Kalau nggak tulis begitu lupa. Sampai sini bisa dipahami? Ya, tulisannya seperti itu. Apa ini? Ada yang jadi kurang lebih seperti itulah cara membuktikan. Lihat hipotesis, lihat konklusi. Konklusinya lihat bagaimana supaya seperti itu. Oh begini. Bagaimana supaya begini? Oh begitu. Bagaimana supaya begitu? Apalagi kalau mentok baru maju dari dari hipotesisnya. Tapi kalau bisa langsung ditulis begini, ya nggak usah pakai cara tadi. Kalau tadi kan cara untuk mendapatkan idenya, gitu ya.
Jadi ada yang keluar masuk kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Kalau sudah, silakan coba pelajari lagi tentang fungsi ya. Setelah itu kerjakan ini lembar kerjanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja potong, nggak usah pakai izin, langsung aja Pak mau nanya gitu ya. Saya tuh rada geli dengar kata izin itu dalam sebuah perkuliahan gitu ya. Ini Siti Hadijah dari tadi keluar masuk. Ini ada di mana Hadijah ini? Ayam crispy. Ayam crispy. Gimana caranya? Crispy itu ya ayam crispy apanya? Sudah tak jelaskan. Gimana? Oh ya, ini lebih nacer. Ya. Oke ya, saya akan lanjutkan ke apa tadi ya? Saya akan lanjutkan ke sini. Kembali lagi ke himpunan dan fungsi sebagai apa namanya? Gini, itu mungkin ya nanti dilihat soal latihannya. Definisi fungsi seperti ini. Aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan anggota B secara tunggal. A ini adalah domain, B itu kodomain, peta dari A adalah B atau bayangan dari A adalah B. Kalau bahasa Inggris kadang-kadang image ya. Image dari A adalah B yang dibawa oleh F gitu ya. Gitu. Ini ada beberapa istilah domain, kodomain. Nah, ini FA peta dari A itu namanya rank atau bisa juga ditulis RF. Ini beberapa contoh tentang fungsi. Ya, beberapa contoh fungsi. Dari real ke real, rumusnya 3X kurangi 5. Atau dari himpunan matrik ke bilangan real, ya matriknya aja dipasangkan dengan determinannya. Atau seperti ini. Jadi, aturannya, HA itu sama dengan 0 kalau A-nya adalah bilangan gasal, dan 1 jika genap. Gitu ya. Jadi nilainya 2 itu aja. Kalau di buku analisis real itu menggunakan apa namanya produk Cartesius. Jadi silakan dibaca dibandingkan ya. Tapi sebetulnya sama aja dengan ini. Nah ini kira-kira ilustrasinya ya. Peta dari A adalah B. Ini A dan B-nya itu masing-masing unsur ya. Gitu ya. Tapi kalau A ini bagi B adalah prapeta istilahnya. Kalau B itu adalah peta dari A, kalau A prapeta dari B. Gitu. Kemudian ini peta dan prapeta dari himpunan. Ya, kalau saya punya fungsi F dari A ke B, kemudian X-nya subset dari A seperti ini, sebagiannya aja gitu ya. Maka peta X ya sama aja seperti mencari rank tadi, yaitu Fx di mana X-nya anggota X. Nah, kalau Y-nya anggota B, berarti ada di sini. Oh, bukan anggota, himpunan bagian. Dia juga punya prapeta. Nah, ini prapetanya. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi juga daerah utuh gitu ya. Begitu. Jadi, prapeta dari Y, ingat Y-nya itu, ini tuh himpunan ya. Ini tuh himpunan. Tapi kalau saya nulis FA, FA kecil ini unsur. Karena A-nya unsur, maka FA-nya juga bilangan lagi. Kalau ini X dan Y-nya himpunan, maka petanya atau prapetanya himpunan juga. Sehingga kalau mau menunjukkan kesamaan, Anda harus ingat menunjukkan saling subset tadi. Nah, ini fungsi komposit. Ya, lihat syaratnya.
ring dari F itu kan ini merupakan subset dari domain G. Domain G-nya sendiri subset dari B, gitu ya. Jadi bisa jadi nggak utuh gitu ya, nggak utuh. Nah, ini kan kurang lebih ilustrasinya X dibawa oleh F jadi Y dipetakan oleh G jadi Z. Nah, itu langsung aja X dipetakan menjadi Z oleh G bundaran F. Bagaimana G bundaran F? Ya seperti ini. X-nya dibawa dulu oleh F, hasilnya dibawa lagi oleh G. Itu fungsi komposit. Nah, ini definisi fungsi komposit. Kemudian ada fungsi satu-satu, injektif ya, atau istilahnya satu-satu, one to one gitu ya. Injektif. Definisinya sebegini. Jika untuk setiap A dan B anggota A, himpunan A, dengan A tidak sama dengan B, maka petanya juga tidak sama. Gitu. Petanya juga tidak sama. Tapi bekerja dengan tidak sama itu agak lebih ribet ya. Maka yang kita ambil adalah kontrapositifnya. Jadi mulailah dari sini, negasi dari sini, berakhir di sini. A berakhir di negasi ini, gitu ya. Ingat kontrapositif. Jadi kalau membuktikan bahwa sebuah fungsi itu injektif, mulai aja dari sini. FA sama dengan FB atau FX sama dengan FY berakhir di A sama dengan B atau X sama dengan Y, tergantung ininya tadi ya. Kemudian yang surjektif, intinya surjektif itu semua anggota kodomain punya pasangan di domainnya. Semua anggota B punya pasangan di A. Sehingga seperti ini. Nah, kalau injektif sekaligus surjektif, maka disebut fungsi yang bijektif atau bijeksi ya. Gitu. Nah, cara lain untuk menunjukkan bahwa fungsi itu surjektif, Anda bisa tunjukkan bahwa ini peta dari A atau ranknya sama dengan kodomain. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Terserah mana yang mudah. Harusnya Anda bisa membuktikan bahwa ini mengakibatkan itu mengakibatkan ini. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Lihat fungsinya. Fx sama dengan 5x plus 1 dari real ke real. Nah, gampangnya sih, mulai aja dari sini. Fx sama dengan Fy, gitu ya. Untuk menunjukkan surjektif ya. Karena yang diminta kan bijektif, berarti dua-duanya. Fx sama dengan Fy. Fx-nya apa? Ya 5x plus Y 1. Fy-nya ya 5y plus 1. Tambahkan kedua ruas dengan negatif 1, setelah itu kalikan kedua ruas dengan 1/5, maka diperoleh. Nah, kira-kira nulisnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian, bagaimana menunjukkan bahwa fungsinya itu surjektif? Untuk menunjukkan fungsinya surjektif, lihat. Oke. Jadi yang dilakukan adalah ambil anggota ini, ya, ambil anggota itu, misalnya B dalam hal ini, seperti yang tertulis. Nah, cari A anggota R, domainnya sama-sama R sih ya, sedemikian sehingga B sama dengan FA. Ini kotretannya ya, B sama dengan FA. FA-nya apa? FA-nya itu 5A plus 1. Kalau Fx ya 5x plus 1. Yang mau dicari itu A. Berarti kalau begitu A-nya sama dengan B kurangi 1 ya, bagi 5 kan. Nah, itu kotretannya. Nulisnya dari mana ini? Hasil ngotret tadi. Nah, ambil anggota kodomain, pilih anggota domain, tunjukkan bahwa FA itu sama dengan B atau B sama dengan FA. FA, A-nya B kurangi 1/5, jadi 5X plus 1 gitu ya. 5A plus 1 maksud saya. Tapi A-nya B min 1 bagi 5, maka hasilnya B.
Nah, itu membuktikan bahwa fungsi tersebut surjektif. Oke, lanjut. Berikutnya fungsinya seperti itu. Aduh, lagi ngajar. Sana dulu, sana dulu. Nah, yang berikutnya adalah menunjuk. Ini lihat, baca baik-baik soalnya. Jika F dari A ke B dan G dari B ke C masing-masing adalah bijeksi, maka fungsi komposit G bundaran F dari A ke C, ya kan F dulu baru G kan yang beroperasi, makanya dari A ke C adalah bijeksi juga. Nah, pertama menunjukkan bijeksi sekali lagi, kalau nama fungsinya itu adalah H, mulai aja dari sini. Tunjukkan hasil akhirnya tuh X sama dengan Y. Begitu, ya. Nah, ini sekarang yang mau dibuktikan fungsinya itu G bundaran F. Jadi ya kita mulai aja dari sini. G bundaran F X sama dengan G bundaran F Y. Nah, definisi komposisi itu apa? Ini ya. Sama dengan G dalam kurung F Y. Nah, ingat G-nya injektif. Kalau G-nya injektif, si ininya keluar. Si F-nya juga injektif, maka X sama dengan Y. Mulai dari sini, berakhir di ini sama dengan ini. Maka itu buktinya. Gitu ya. Nah, bagaimana menunjukkan surjektif? Anda gambar aja sebagai kotretannya. Ini A, B, C. Ini ke sini oleh F. Ini ke sini oleh G. Gitu ya. Yang mau dibuktikan, buktikan ini. GOF surjektif. Maka ambil unsur di sini, carikan pasangannya di A. Gitu ya. Misalnya anggota, kita ambil anggota C secara sembarang, kita sebut aja Z. Kita mau cari temannya di sini. Nah, tentu, wah ini kan ada jembatan nih. Karena G-nya surjektif, pasti di sini ada anggota B sedemikian sehingga GY-nya itu sama dengan Z. Karena dia surjektif. Terus Y-nya bagaimana? Supaya sampai ke sana. Si F-nya juga surjektif. Maka pastilah terdapat X anggota A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Ya udah kalau gitu ini substitusi aja ke situ. GY sama dengan Z. GY-nya itu adalah Fx sama dengan Z. G bundaran F sama dengan Z. Jadi, untuk setiap Z anggota C, terdapat X anggota A, sedemikian hingga Z sama dengan G bundaran Fx. Nah, ini cara nulisnya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nah, silakan isi daftar hadirnya. Oke, cukup ya. Silakan Anda di download ya. Mungkin ada beberapa kesalahan di slide yang saya taruh di situ. Dikoreksi saja. Nah, ini lembar kerjanya yang harus dikerjakan. Silakan di-download di ruang diskusi. Jadi, mana tadi? Aduh. Ini lembar kerja himpunan ya. Jadi seperti ini. Ini soalnya mirip ya. Kalau tadi A gabung B sama dengan B. Ini A gabung B sama dengan A. Jika dan hanya jika A subset dari B. Lengkapi aja sini. Sebagai contoh, kita mau membuktikan ke arah kanan. Berarti ini diketahui akan dibuktikan A subset dari B. Ambil X anggota A. Ya, caranya kan gitu kan, dari sini nih. Ambil X anggota A, kita akan tunjukkan bahwa X anggota B. Nah, X anggota A, apalagi yang bisa dilakukan? Oh, lihat hipotesis. Makanya saya tulis sini. Jadi Anda melengkapi yang ada di situ. Ambil X anggota A, maka X anggota apa? Maka X anggota, halo? Ini jangan-jangan udah pada keluar ini. Coba di situ X anggota apa? A iris B. X anggota A iris B. Ya. A iris B. Karena ini gitu ya. Akibatnya X anggota, kalau dia anggota A iris B, X-nya kan bisa A, bisa juga B kan. Tapi dari awal memang kita sudah tahu X itu anggota A. Maka di sini isinya B. Gitu. Sebetulnya ini ada yang kurang nih, nanti ditambahkan ya. Jadi selalu ada keterangan penutup sebelum penutup. Jadi setiap X anggota A mengakibatkan X anggota B. Baru berdasarkan definisi maka gitu ya. Maka apa? Ya ini. Silakan dikerjakan, nanti ditaruh di lembar itu ya. Diskusi aja. Yang tidak saya kasih petunjuk ini, kalau menunjukkan dia bijeksi ya, berarti surjektif dan injektif, ya tinggal mulai aja dari sini, Fx sama dengan Fy, uraikan, sehingga kemudian ujungnya X sama dengan Y. Gitu ya. Bagaimana menunjukkan surjektif? Nah, lihat ini kode mainnya. Anda tunjukkan aja, Fr, ya, peta dari R sama dengan ini. Nah, jangan lupa ini tuh maksudnya
Y anggota R sedemikian hingga Y-nya lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 1 gitu ya. Ya udah kalau mau cari berarti kan cari Y kan? Ya misalkan aja Y-nya itu sama dengan X per akar X kuadrat plus 1. Nah, udah kuadratkan kedua ruas, kaitkan dengan persamaan kuadrat dan sebagainya sehingga nanti diperoleh seperti ini. Ya. Nah, mungkin ini yang lain perhatikan gitu ya. Nah, ini perlunya peta prapeta tadi himpunan ya. Ini yang diketahui, buktikan ini. Nah, jangan lupa ini tuh himpunan, ini himpunan. Berarti yang kita buktikan adalah kesamaan dua buah himpunan. Maka tunjukkanlah yang sebelah kiri subset sebelah kanan. Caranya ambil anggota ini. A anggota F inverse X iris Y. Kalau dia anggota F inverse X iris Y, berarti akan ditunjukkan gitu ya. Nah, dari sini, kalau begitu, kalau ini atau ini, maka FA-nya berarti anggota X iris Y. Nah, sebentar. A anggota F inverse, FA-nya anggota X iris Y. Oh, ini ada yang salah lagi nih. Ini harusnya F A ya. FA ini juga sama. F itu kelas. Gitu ya. Gitu ya. Nanti lanjutkan ke sini. Itu silakan diisi. Jadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk berikutnya ya kita akan kuliahnya ya Anda mengerjakan LK ini supaya belajar mandiri. Gitu ya. Jadi nanti tidak lagi saya yang menjelaskan, mungkin minggu depan. Pembagian kelompoknya sudah ada ya. Gitu. Pak, mau tanya. Silakan. Ini terkait batas pengumpulannya sampai kapan ya, Pak? Terus, iya Pak. Terus ada lagi nih Pak, ada satu nama yang belum terdaftar di pembagian kelompoknya Pak. Namanya Vina Fadia. Vina Fadia. Kok bisa nggak terdaftar ya? Sebentar. Vina kelas B ya. Kelas B. Vina. Pakai V ya. Vina. Adanya Vina Rohmatika. Vina. Karena dia itu ya? Pak. Ikut tapi penangguhan. Tapi bisa gabung ke sini kan ya? Kalau begitu masuk kelompok 6 aja. Vina masuk kelompok 6 ya. Vina ya, apa tadi? Pak. Vina Fadia. Vina Fadia Habibah. Pakai F, Pak. Ya, masuk kelompok 6 aja. Yang baru 4 orang. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, boleh peregangan dulu silakan. Mau
ngopi silakan, mau nyemil silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini juga sudah ada di video ya. Tapi saya akan jelaskan sekilas tentang materi ini. Ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini ceritanya. Kok udah ujuk-ujuk ke sini. Oke. Jadi bilangan rasional itu dari dulu orang Yunani kuno sudah tahu, gitu ya. Bahkan Pythagoras itu bilang semua adalah bilangan. Maksudnya adalah ya apa yang ada di alam semesta ini bisa dikuantifikasi. Semua yang di alam semesta ini bisa dikuantifikasi dan semuanya bisa dinyatakan dalam bilangan, tapi maksudnya adalah bilangan rasional. Ya, betul. Bilangan rasional itu memenuhi sifat lapangan. Nanti sifat lapangannya setelah ini ya. Jadi ingat aja dulu waktu belajar apa namanya ring ya. Kelas ini nggak belajar ring ya. Salah. Oke, nanti sifat lapangannya itu ya. Tapi akibat teorema Pythagoras nih, kalau saya punya segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisi tegaknya masing-masing 1, sisi miringnya akar 2. Sayangnya akar 2 itu tidak bisa ditulis dalam bentuk begini. Nanti buktinya setelah ini. Oh, kalau gitu ada bilangan yang bukan rasional. Yaitu yang kemudian kumpulan luasnya jadi bilangan real itu. Jadi lawannya rasional ya bilangan ya kita sebut irasional itu. Nah, ini bukti bahwa ada bilangan yang bukan rasional. Persamaan X kuadrat sama dengan 2 tidak punya solusi. Atau sama aja bilang, akar 2 bukan anggota Q. Gitu ya. Akar 2 bukan anggota Q. Cara membuktikannya, andaikan ada bilangan rasional X, yaitu A per B, A dan B-nya bilangan bulat, B-nya tidak 0, yang FBB-nya 1. Nah, tapi ini karena zaman dulu bilangan bulatnya ya belum ada, tapi mungkin bilangan asli lah zaman dulu ya. Bilangan bulat negatif itu kan baru diterima, dulu itu dianggap apa ya, angka setan mungkin. Itu sekitar abad ke-16. Jadi kalau dia solusi, maka ketika disubstitusi ke sini, ya benar, menghasilkan kalimat benar. Atau ini bisa ditulis seperti ini. Kalau begitu, A kuadrat adalah bilangan genap, karena A kuadrat sama dengan 2 kali sesuatu. Kalau A kuadratnya genap, maka A-nya pasti genap. Ini sudah kita bahas dulu waktu di struktur aljabar. Akibatnya, oke, di sini ada, saya mute dulu ya.
Kan? Jadi seperti ini ya. Jadi kalau begitu A-nya adalah bilangan genap. Ya kalau A kuadratnya bilangan genap, A-nya pasti genap. Itu lihatlah buktinya waktu struktur aljabar itu ya. Nah, karena FPB A dan B itu satu, sementara kalau begitu B-nya nggak boleh genap. Karena kalau B-nya genap, A-nya genap, nanti FPB-nya bukan satu, tapi paling tidak 2 gitu ya. Paling kecil 2. Jadi B-nya haruslah bilangan gasal. Gitu ya. Sekarang karena A-nya tadi bilangan genap, maka A-nya bisa ditulis 2M untuk suatu ya. Kita tulislah ke sini. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Jadi A-nya kan 2M, berarti 4M kuadrat sama dengan 2B kuadrat, jadi B kuadratnya sama dengan 2M. Berarti kalau begitu B kuadrat adalah bilangan genap. Akibatnya B-nya bilangan genap. Kontradiksi dong. B-nya genap, loh katanya tadi harus gasal. Gitu ya. Ini yang disebut bukti kontradiksi. Nah, hal ini merupakan kontradiksi karena B adalah bilangan genap sekaligus bilangan gasal. Nggak ada yang seperti itu. Jadi pengandaian salah sehingga persamaan tersebut tidak punya solusi. Karena pengandaian ini salah, ya berarti ya dia tidak punya solusi. Nah, meskipun saya awali dari bilangan rasional, dalam pendekatannya mengkonstruksi bilangan real itu supaya kita dapat sifat-sifatnya itu nggak mudah sebetulnya. Nah, yang dibahas di sini itu yang paling mudah, yaitu sistem aksiomatik. Kalau yang lainnya ya ada completion istilahnya, ada dedekin cut, ada menggunakan bilangan barisan Cauchy gitu ya. Nah, kalau mau ikuti aja kuliahnya Pak Hendra tuh di YouTube yang mau itu ya. Tapi itu materinya S2 sih. Tapi dia selalu membuat video tentang itu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kalau begitu, bilangan real itu kita aksiomakan, gitu ya, sebagai himpunan bilangan yang memenuhi sifat aljabar atau lapangan ya istilah lainnya. Kemudian urutan, nanti kita bahas minggu depan, dan kelengkapan. Jadi minggu depan kita bahas urutan dan kelengkapan. Apa sifat lapangan? Lah ini, sudah sering Anda temui sejak SMP ini. Di sini ada operasi biner, artinya terhadap penjumlahan dan perkalian, bilangan real itu bersifat tertutup. Jadi A tambah B itu pasti bilangan real, A kali B juga pasti bilangan real, gitu maksudnya ya. Ini perhatikan baik-baik. Terhadap penjumlahan dia komutatif, asosiatif, punya unsur identitas, semua unsurnya punya inverse. Ini ya. Nanti Anda baca lagi lah di itu ya. Dan seterusnya. Lihat di sini, yang diketahui baru 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Dan 0 beda dengan 1 gitu ya. Ini diaksiomakan aja. Diterima sebagai landasan awal. Inilah yang kita pakai untuk membangun sifat-sifat atau teorema-teorema yang berkaitan dengan bilangan real. Pertama, definisikan dulu tentang pengurangan. Pengurangan itu adalah A kurangi B itu adalah A ditambah lawan dari B. Dalam hal ini belum boleh disebut negatif, karena istilah itu belum muncul. Ini sebut aja lawan B gitu ya. A per B itu adalah perkalian antara A dikali kebalikan dari B. Kalau tadi lawan, untuk inverse penjumlahan, ini kebalikan ya. Tentu B-nya tidak boleh 0. Kemudian yang pertama ada sifat, ini ya, namanya aturan pencoretan sebetulnya. A tambah B sama dengan A tambah C. Ini di SMA juga sudah sering, SMP juga. Kan sebetulnya tinggal coret aja ini. Ini kan ceritanya gitu. Ini kan coret aja gitu. Ini juga sama, asalkan A-nya tidak 0, coret aja. Jadi B sama dengan C. Nah, ini cara membuktikannya silakan dipelajari. Kemudian ini, kalau A tambah B sama dengan 0, maka B-nya pasti sama dengan negatif A. Caranya gimana membuktikannya? Tambahkan aja kedua ruas dengan negatif A. Ingat ini identitas ya. Ini penjumlahan, identitas penjumlahan. Ini identitas perkalian, di sininya perkalian. Kalau punya A kali B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 1 per A. Asalkan A-nya tidak 0. Ini cara membuktikannya. Nah, ini yang ada di apa namanya? Lembar kerja, soalnya 2 ini. Yang ini, nah ini memang agak tricky sih.
membuktikan bahwa jadi A kali 0 sama dengan 0 itu bukan definisi, itu hasil penurunan dari gara-gara itu tuh. Gara-gara itu, gara-gara teorema ini, maka kita peroleh ini. Membuktikan bahwa bilangan apapun kali 0, hasilnya 0. Caranya gimana? Ya, A kali 0, kan mau sama dengan 0 ya. Nggak mungkin kan kita buat ini sama dengan 0, kayak cara yang tadi tuh. Nggak mungkin begitu. Jadi kalau begitu kita uraikan aja. Kita mau membuktikan itu, atau inilah yang mau dibuktikan. Caranya, ya diakalin aja. A 0 itu bisa kita tulis sebagai 0 tambah 0. Gitu ya. Sifat distributif ada tuh di sini tadi. Ada kan? Yang D itu. Berdasarkan sifat distributif, saya perolehlah A kali 0 tambah A kali 0. Gitu. Ini jadi nggak masuk awal ya. Oke. Nah, saya punya A kali 0 sama dengan A kali 0 tambah A kali 0. Lihat ini. Nih. Itu bukan ya? Ini dong, bukan itu. Yang ini. Ini nih. A tambah B sama dengan A tambah C. Jadi ada unsur yang sama tuh. Ini juga sama. Ini kan sebetulnya A tambah A kali 0. Ya kalau saya tambahin 0 juga kan nggak masalah. Tapi intinya identitas penjumlahan itu 0. Jadi ini kita coret aja gitu. A kali 0 sama dengan 0. Gitu. Nah yang ini silakan ikuti langkah-langkahnya di LK. Yang ini juga. Tuh. Kemudian ini juga sifat yang penting. Bahwa kalau A-nya tidak 0, 1 per A itu tidak mungkin 0. Kalau A-nya tidak 0 ya. Bukan 0. Dan 1 dibagi 1 per A itu sama dengan A. Itu kan sama aja dengan negatif dari negatif A sama dengan A. Kalau ini 1 per 1 per A ya sama dengan A. Kalau ini catatannya A-nya tidak 0. Nah, buktinya ada di sini kalau bagian yang atas. Kalau bukti yang ini silakan cek di video ya. Nah, si bagian ini yang sering kita pakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya tulis ini aja ya. Kalau saya punya X kuadrat kurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0, kan kita lakukan pemfaktoran ya. Kalau bisa. Begitu kan? Dua buah bilangan dikalikan hasilnya 0. Maka menurut ini tadi, ini kan dua buah bilangan hasilnya 0 kalau dikalikan. Maka salah satunya 0 gitu kan. Ya berarti kalau dalam hal ini, X plus 4-nya sama dengan 0, atau X plus 2-nya yang sama dengan 0. Nah, tambahkan yang ini, tambahkan kedua ruas dengan negatif 4. Maka akan saya peroleh begini. Yang ini tambahkan ke, ini kurangi ya. Tambahkan kedua ruas dengan 4 berarti. Sehingga diperoleh ini. Kalau ini, tambahkan kedua ruas dengan negatif 2. Oh, kalau begitu yang memenuhi. Jadi solusi itu adalah anggota semesta pembicaraan yang kalau disubstitusi menghasilkan kalimat yang benar. Untuk kasus yang ini, jadi kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya negatif 2 dan 4. Kemudian kita akan pakai istilah ini ya, perpangkatan, termasuk yang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Adalah di video ya. Kemudian ini penjelasan. Sebetulnya bilangan rasional duluan, tapi ini kita mengkonstruksinya dari bilangan real. Maka kemudian kita buktikan bahwa bilangan asli, himpunan subset dari R. Bilangan bulat, itu ya, bilangan rasional, subset dari R. Nah itu terkait dengan topik hari ini. Nah di ruang diskusi juga ada lembar kerjanya. Nanti saya tunjukkan. Udah lebih ya. Lembar kerja yang kedua. Ini saya hentikan.
Ini lembar kerja yang keduanya. Itu ya. Ini. Nah, gitu. Jadi nomor 3 itu petunjuknya gunakan masalah 1. Masalah 1 itu apa sih? Ini kan. Gimana cara menerapkannya ke masalah 3? Cara menerapkannya, kalau menggunakan tadi, negatif A plus B sama dengan negatif 1 dikali A plus B kan? Kalau di atas kan, negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Ia terapkan ke situ ya jadi begini. Jadi harus bisa membulak-balik ya, ruas itu. Gunakan sifat distributif. Gitu ya. Kemudian yang ini, udah saya kasih arahan juga tuh. Intinya yang mau dibuktikan tuh ini. Terus pakai apa? Setelah itu, kalau ini terbukti, ingat teorema tadi. Kalau A kali B sama dengan 1, ini jangan disamakan A, B-nya dengan ini ya. Atau X kali Y sama dengan 1, dalam hal ini X-nya tidak 0, pasti Y-nya tidak 0 juga. Maka Y-nya itu sama dengan 1 per X. Jadi kalau ini sudah bisa dibuktikan sama dengan 1, maka 1 per A dikali 1 per B sama dengan 1 per AB. Gitu. Oke, itu walaupun rada cepat kuliahnya, mudah-mudahan minggu depan saya sedang memikirkan gimana caranya supaya Anda bisa diskusi seperti ini dengan kelompoknya sendiri gitu ya. Mungkin nggak tahu pakai apa nih, atau masing-masing pakai ini kali ya, Zoom. Itu saja, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Nanti selain itu ada tugas tentu saja yang harus dikerjakan, 1 atau 2 soal. Halo, halo. Ini saya udah pada ngantuk ya. Saya stop sharing. Udah pada ngantuk ini? Yalah ya. Berapa MK hari ini? 1. 2. 1. Oh, ada yang 1, ada yang 2 ya. Ya. Sekali lagi, mungkin juga gara-gara pandemi ini, di YouTube itu banyak sekali yang memberikan video atau membuat video tentang sistem analisis real lah secara umum. Ada Pak Hendra, ada Pak, aduh siapa lagi yang ITB ya, yang dari UGM juga ada. Silakan kalau mau belajar dari situ. Hanya nanti harus disesuaikan dengan cara saya menulis bukti begitu ya. Jadi Anda harus paham sehingga ketika menulis bukti ya kalimatnya masuk akal gitu. Kalimatnya tuh sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tidak asal membuktikan itu pakai panah coret-coret seperti saya menerangkan apa tadi backward forward method tadi, tapi harus dalam rangkaian tulisan gitu ya. Kalau tulis tangan ya ini kalau mahasiswa biasanya lebih rapi, silakan tulis yang rapi. Kalau mau diketik juga boleh lembar kerjanya tadi gitu ya. Nanti setelah ini saya akan unggah soalnya. Kalau yang barusan tadi lembar kerja itu dua-duanya simpan aja di ruang diskusi ya. Minggu depan mungkin sudah bekerja secara kelompok. Nanti begitu masuk sudah ada petunjuknya di video. Nanti setelah itu Anda bekerja dalam kelompok. Nanti saya akan memantau. Kemudian apa lagi ya? Silakan dibuka-buka, diulang-ulang nonton videonya supaya Anda lebih paham. Atau bagusnya sih di-download supaya atau dicatat lah, sekali nonton dicatat gitu supaya nggak bolak-balik ke video. Karena kalau Anda hanya nonton nggak dicatat, saya jamin Anda nggak ngerti. Oh, dicatat aja belum tentu ngerti gitu ya. Gitu, saya terlalu banyak ngasih nasihat ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, tidak ada berarti ya. Nanti rekaman ini akan saya taruh di YouTube, taruh di ya pertemuan kedua ya. Mau dilihat lagi boleh, kayaknya sih mendingan nggak usah ya. Tapi kalau mau dilihat lagi ya boleh. Oke, saya matikan rekaman. Atau kalau tidak ada, silakan daftar hadirnya diisi. Yang tidak ada di portal akademik, disiakan, silakan tulis aja namanya. Tapi nulisnya hadir gitu. Misalnya siapa tadi, Vina, tulis saja Vina hadir gitu. Vina apa tadi, Fadia tadi. Gitu ya, kalau belum ada disiakan. Baik, itu saja. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.